lebih muda dariku, nggak boleh. Salah satunya ini contohnya, Pak tabi'in banyak yang meriwayatkan dari Bahaz Ibnu Hakim. Taib. Birrul ibu, ijma' sepakat para ulama dan a'immah lebih diutamakan prioritas dalam bakti, lebih diutamakan dari bapak. Hal itu ya karena ibu berat mulai mengandung anaknya. Ya kamu tahulah yang punya istri atau bahkan yang punya ibu, gimana sulitnya dia saat hamil, apalagi sudah hamil besar, hamil tua, serba salah. Tidur sulit, miring nggak boleh, apalagi tengkurap, jalan pun berat, duduk harus hati-hati. Semua dia lakukan demi keselamatan janinnya. Kita suami istilahnya tidur bebas, mau tengkurap, mau miring, mau kaki di atas, mau istilahnya bebas. Ibu nggak bisa saat hamil. Satu itu. Kedua, saat melahirkan. Innal haya wal maut, antara hidup mati. Yang punya istri tentu paham bagaimana beratnya dia saat proses melahirkan. Makanya Rasul SAW jadikan momen ketaatan seorang istri kepada suaminya. Kan dalam hadis terkait hak suami, besarnya hak suami atas istrinya, kan Rasulullah katakan la tamna'uhu nafsaha wa in kanat alal qatab. Dia, ini si istri, tidak akan melarang atau menolak ajakan suaminya untuk hubungan biologis, hubungan suami istri, walaupun dia berada di atas qatab. Qatab ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama, ada yang menafsirkan qatab itu tempat duduk di atas onta. Onta ma'ruf, orang Arab ngasih semacam pelana atau ini untuk diduduki saat dia jalan. Dengan makna ini juga cukup sulit. Antum bayangkan onta goyang terus ketika jalan, gerak begini. Tapi seandainya di atas itu suaminya minta, ya dia nggak boleh nolak. Dia harus layani. Makna yang kedua, qatab, orang Arab dulu tradisional, kalau perempuan mau melahirkan itu kursi, semacam kursi gitu, dilubangi tengahnya, kemudian dia duduk di situ, ininya sambil terbuka itunya, sehingga ada semacam pressure atau tekanan, kayak orang sedang BAB itu kan tekanannya lebih mudah ke bawah begitu. Itu cara mereka tradisional. Sebelum adanya alat-alat medis kan belakangan ada yang namanya drip, ada yang namanya suntikan untuk membantu proses dia
apa bahasa Indonesianya ngeden itu? Kontraksi. Ya. Kan ada suntikan. Zaman dulu mana ada? Ya caranya itu, kursi itu dilubangi, dia duduki sehingga lebih mudah untuk proses keluarnya anak. Ala kulihal dengan tafsiran itu, kan dia setengah mati, antara hidup mati dia mengeluarkan bayinya. Tapi seandainya di posisi itu sekalipun suaminya butuh dan minta, nggak boleh dia nolak. Itu yang Rasul katakan, wa in kanat alal qotab, walaupun dia dalam posisi mau melahirkan. Ala kulli hal, itu sisi yang kedua menunjukkan perjuangan besar dan jasa seorang ibu kepada anaknya. Ditambah lagi saat dia menyusui bayinya, dia rawat, dia besarkan dengan penuh kasih sayang, dia ceboki, dia mandii, dia suapi, semuanya itu tugas dilakukan oleh ibu. Ya karena haknya lebih besar, makanya kemudian bakti kepada seorang ibu lebih besar dibanding kepada ayah. Albir man abar. Albir kata yang begitu luas, mencakup segala bentuk kebaikan, segala bentuk ihsan dalam muamalah, pergaulan dengannya. Bisa itu kata-kata, bisa itu sikap, atau perbuatan. Semua yang baik membuat senang seorang ibu. Itu albir. Hadis di sisi lain juga menunjukkan kepada kita semangat dan kepedulian para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam ketaatan atau ibadah. Terbukti itu yang mereka tanya ke Rasul SAW, karena mereka faham amalan itu bertingkat-tingkat, nggak sama derajat dan afdoliyahnya. Makanya mereka tanya, ya Rasulullah, man abar? Siapa yang aku bakti? Ibumu. Man abar? Ibumu. Man abar? Ibumu. Man abar? Wala abak. Kan dia tanya terus ke Rasulullah SAW. Itu yang menunjukkan kepedulian mereka, semangat memilih amalan yang lebih afdol, lebih utama. Nah, semua ini menunjukkan kepada kita azimah, shadiqah, azm yang kuat dan jujur. Azm itu niat dan tekad yang betul-betul bersih dan jujur dari para sahabat dalam mereka
beramal soleh, utamanya dalam hal berbakti ini. Dengan demikian ini juga mengajarkan kepada kita memperhatikan aulawiyah, skala prioritas. Priority ini penting dalam beramal. Bab yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Dia harus kenali, dia harus tahu, dia pelajari aulawiyah. Mana yang lebih aula, yang lebih utama, yang lebih afdol, lebih dicintai Allah. Karena kalau dia nggak paham, tidak dia pelajari ini, bisa jadi seorang hamba sibuk melakukan sesuatu yang walaupun itu baik, tapi kecil manfaatnya atau sedikit afdoliyahnya dibanding yang lebih dari itu. Sementara yang jauh lebih besar, lebih afdol dia tinggalkan, dia abaikan. Itu kesalahan. Bagaimana yang lebih afdal kamu abaikan, sementara yang afdaliyahnya di bawah itu jauh, malah itu yang kamu sibukkan diri. Makanya penting orang bisa ke sana kalau nggak tahu ilmunya, dia kira dia sudah berbuat baik. Ya memang baik yang dia lakukan, cuman dalam bab itu ada yang jauh lebih afdal semestinya, seperti bakti ini. Ya dia bakti kepada bapaknya, bagus tentunya, namanya orang tua. Tapi seandainya dia tahu bahwa bakti kepada ibu jauh lebih besar, sampai 3 kali Rasul jawab, ummak. Naam. Maka itu fiqih fiddin penting sekali. Para sahabat sangat perhatian dan tanya itu. Hadis pula ya jelas menunjukkan bahwa ibu punya hak 3 kali lipat lebih besar dari bapak, karena tadi susah payahnya dia semenjak hamil, melahirkan, menyusui, merawat, membesarkanmu. Allah sebutkan itu bahkan dalam ayat di Luqman ayat 14, wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Kami wasiatkan manusia ini untuk bakti kepada kedua orang tuanya, ibunya terutama, hamil dengan susah payah, menyusui sampai 2 tahun baru disape. Begitu pula dalam Al-Ahqaf 15, wa wasainal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluh wa fisaluh 30 syahra. Kami wasiatkan manusia berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, utamanya ibunya yang hamil dia dengan susah payah berat, melahirkan dengan susah payah berat, belum lagi menyusui sampai disape selama 30 bulan. Maka perkara itu tersebutkan dalam ayat Quran,
Juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ayat, terutama dua ayat tadi, Luqman dan Al-Ahqaf, ada isyarat begitu. Terutama dalam merealisasikan atau mengamalkan bakti kepada orang tua, yaitu kita diingatkan oleh Allah terhadap al-jamil as-sabiq, jasa dan kebaikan yang telah lalu dan mendahului kita, yang diberikan oleh ibu kita. Ya, semenjak kita belum lahir bahkan di rahim mereka. Plus tidak hanya itu, kemakrufan yang berkesinambungan, jasa ibu. Mulai kamu lahir, disusui, dikasih makan, diganti pakaian, kamu diceboki, dimandii, diwangi terus tiap harimu sampai kamu besar, sampai kamu bisa mandiri. Semua itu ibu. Kenapa itu disebutkan? Itu akan banyak membantumu dalam bakti kepada ibu terutama, karena mengingat jasanya yang besar, yang berketerusan, yang kita rasakan semenjak kita kecil. Karena orang karim, orang baik itu tidak akan bisa melupakan kemakrufan orang, apalagi ini orang tuanya. Itu sifat orang mulia, tidak akan melupakan kemakrufan, kebaikan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-karim yahfadhu widada lahdhah. Orang mulia itu bahkan mengingat terus kecintaan walaupun itu sesaat. Sesaat, misalnya gampangannya kamu datang ke sini, kamu dari kota lain, ya, ditemui ikhwan siapa, ahlan sahlan, fadhol ke rumah, ya kamu dikasih teh misalnya, dijamu sama kue apa begitu, ya cuman itu. Dan sekali itu kamu ketemu dia, sekali itu dia bisa jamu kamu, tapi itu bagi kamu gak akan kamu lupa selamanya. Fulan khoyir, orang baik dia. Fulan, aku hutang jasa, hutang budi kepadanya, dia jamu aku, walaupun sebentar, paling 5 menit kamu duduk minum teh dengan sedikit kue misalnya. Itu orang karim, membuat orang lebih bersemangat untuk membalas budi yang dia dapati, mengingat kebaikan yang telah lalu yang diberikan kepadanya. Itu yang ayat isyaratkan, kenapa disebutkan demikian, agar kamu ingat sebagai anak, hamil kamu berat ibumu, susah payah. Ngelahirkan kamu susah payah, nyusui kamu, ngerawat kamu dan semuanya. Apa iya yang seperti itu tidak mendapat baktimu?
tidak mendapat kebaikan dari dirimu. Taib. Yang kedua, di dalam hadis juga ketika Rasul jawab ibumu, 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 kemudian bapakmu, kemudian yang lebih dekat nasab keluarga denganmu, juga menunjukkan kepada kita orang mesti perhatian kepada kekerabatan, kekeluargaan. Al-aqrab fal-aqrab. Semakin orang itu dekat dengan kita, ya semakin layak untuk kita silaturahim dan berbuat baik padanya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan al-khalah bimanzilatil Khalah itu kedudukannya seperti ibu. Khalah itu saudara ibumu, saudara perempuan ibumu. Khalah, khalati, kakak ataupun adik dari ibumu. Itu kedudukannya seperti ibu. Rasul sebutkan demikian. yakni dari situ para ulama sebutkan dia kholah ini berarti punya hak lebih dari yang lain, dari saudara-saudara bapakmu. Sebagaimana ibu lebih besar haknya daripada bapak. Subhanallah, kenyataannya kamu perhatikan perhatian kholah kepada ponakannya, anak dari saudaranya, lebih besar daripada perhatian atau ammati, ammah, saudara bapakmu laki ataupun perempuan. Perhatiannya lebih secara umum. Bibimu, saudara ibumu, perhatiannya ke kamu lebih besar daripada bibimu, saudara bapakmu. Ya perhatian, misalnya tanya gimana, mungkin kalau pas telepon atau ketemu sama ibumu, fulan anakmu bagaimana sekarang, kerja di mana, ya apa sekarang keluarganya, sudah berapa anaknya, ini sehat, ini itu. Kan perhatian itu, tanya. Dia ingin tahu kabarmu, kondisimu seperti apa gitu. Yang itu biasanya kurang kamu dapati pada saudara-saudara bapak. Makanya Rasul katakan al-khalah bimanzilatil halah, itu kedudukannya seperti ibu. Ala kulli hal, kerabat seperti yang Rasul katakan al-aqrab fal aqrab, ya semakin lebih dekat, lebih berhak untuk kita bakti padanya. Maka paman misalnya, ya lebih berhak untuk kita bakti silaturahim padanya ketimbang sepupu, anak paman. Ya, karena lebih dekat ke kita. Dia masih anak pamanmu, ini ada pamanmu lebih berhak. Begitu. Begitu seterusnya. Lebih berhak, lebih dekat, lebih berhak. Ya tergantung wujuhul bir, bentuk
bakti atau silaturahim. Kadang ya orang menganggap yang namanya silah itu dengan ziarah. Maka kamu harus ziarah, menziarahi pamanmu itu, bibikmu, sepupumu. Kadang orang anggap ya namanya menyambung silaturahmi ya dengan hadiah, pemberian, ya kamu berikan semampumu. Ya oleh-oleh lah istilahnya. Entah buah, apalah pisang 1 cengkeh atau 1 parcel, 1 keranjang buah-buahan itu. Ala kuliah intinya orang menganggap dengan itu fulan Masya Allah menyambung silaturahimnya, dia jaga. Nah, untuk mau adzan dulu. Ya Allah muadzin bisur'ah. Ibni Aslam an Ata Ibni Yazar an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajul. Ibnu Abbas didatangi oleh seseorang, faqala inni khatabtu imra'ah fa'abad an tankihani. Orang ini tanya Ibnu Abbas, aku pernah melamar seorang wanita, ya, tapi dia nggak mau, nggak nerima lamaranku, ditolak. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihah. Nggak lama dia dilamar oleh orang lain, diterima. Faghirtu alaiha faqataltuha. Aku cemburu kepada wanita ini sehingga aku bunuh. A'udzubillah. Fahalli min taubah. Dan pertanyaanku, ada enggak taubat bagiku? Bisa taubat enggak aku? Qala, Ibnu Abbas tanya, ummuka hayyah, ibumu masih hidup? Qala la, dia bilang enggak. Qala tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'at. Ya sudah, kamu banyak-banyak taubat kepada Allah, dekatkan dirimu kepada Allah, perbanyak amal solehmu semampu kamu. Fadhahab fasa'altu Ibnu Abbas. Kata Atta, setelah orang itu pergi, aku datangi Ibnu Abbas dan aku tanya, lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa engkau tanya tentang ibunya masih hidup apa enggak? Qala, kata Ibnu Abbas, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Hal itu karena aku enggak tahu amalan soleh yang lebih dekat kepada Allah, lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibu. Dan itu amal soleh yang paling besar, paling membuat seorang hamba dekat dan dicintai Allah SWT.
Taib hadis dari riwayat Zaid ibnu Aslam. Zaid ibnu Aslam dulunya budaknya Umar. Budak Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Cukup menunjukkan keilmuan dan wibawanya beliau di mata ulama. Kata disebutkan oleh Ibn Ajlan rahimahullah, ma hibtu ahadan qad haibati iyyahu. Aku enggak pernah merasa segan di hadapan seseorang ana wibawanya gitu, seperti kalau sudah di hadapan Zaid bin Aslam. Ini sangat disegani, sangat berwibawa. Ali bin Husain disebutkan sampai beliau tinggalkan majelis beberapa ulama besar, dia rela jarak jauh beliau tempuh untuk bisa datang duduk di majelisnya Zaid bin Aslam. Maka ditanya Ali bin Husain, ditanya oleh Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im, anaknya Jubair bin Mut'im, kenapa kamu tinggalkan majelisnya fulan, majelisnya alan, orang-orang besar, ulama besar, malah kamu datang jauh-jauh untuk bisa hadir duduk di majelisnya Zaid ibn Aslam? Maka jawab Ali bin Husain, innama yajlisur rajul ila man yanfa'uhu fi dinih. Orang hendaknya duduk, datang di majelis di majelis orang yang bermanfaat bagi agamanya. Dan itu fikihnya salaf juga. Kamu lebih tahu mana yang bermanfaat untuk agamamu kan? Artinya itu berguna bagi akidahmu, berguna bagi ibadahmu, membenahi akhlakmu, menambah kedekatanmu kepada Allah, mengingatkanmu akhirat. Majelis yang seperti itu yang layak kamu datangi. Ya dipilih begitu. Makanya Ali bin Husain meninggalkan majelis-majelis yang lain, sengaja mendatangi majelis Zaid bin Aslam karena itu. Innama yajlisur rajul ila ma yanfa'uh ila man yanfa'uh fi dinih. Ya orang hendaknya datang atau duduk di majelis orang yang berguna bagi dia, bagi agamanya, dan dia merasa dapat manfaat banyak di situ. Majelisnya Zaid ibn Aslam
Padahal dia budak dulunya, budaknya Umar. Dan itu yang Nafi' tanyakan ke Ali bin Husain, kamu tinggalkan majelisnya fulan-fulan, kamu datangi majelisnya seorang budak dulunya. Itu jawaban Ali, itu berguna bagi agamaku. Ilmu semua yang keluar dari Zaid ibn Aslam, imam, dan seperti kata Ibnu Ajlan tadi, sangat berwibawa dan sangat disegani. Ala kulli hal, kembali kepada athar atau hadis Ibn Abbas. Beliau ketika ditanya oleh seseorang ini, ya babnya sesuai yang Bukhari sebut, bakti kepada ibu, karena itu yang Ibnu Abbas tanyakan ke orang ini, ibumu masih hidup? Ya, ini untuk seandainya hidup, Ibnu Abbas akan perintahkan untuk orang itu banyak-banyak bakti, berbuat ihsan kepada ibunya. Karena hal itu besar pengaruhnya, terutama untuk menghapuskan dosamu, menggugurkan kesalahan-kesalahanmu, dan lebih dari itu kamu mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam kisah, itu orang pembunuh itu tadi, karena nuruti emosi dan hawa nafsunya, emosi sesaat, hanya karena cemburu. Dan ini ya menunjukkan bahayanya cemburu kalau tidak diatur secara syar'i. Cemburu bagus kalau diatur secara syar'i, dibimbing dengan syariat. Ya, dari kecemburuan itu seorang suami akan menjaga kehormatan istrinya. Dengan kecemburuan itu seorang suami akan jaga kehormatan putrinya, akhwatnya. Ini dengan kecemburuan. Tapi ketika itu teratur dan terarah, tidak buta dan membabi buta, ngawur, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada sebab, gak ada ini, dia tuduh istrinya berbuat ini, berbuat itu, nggak benar. Nah, apakah aku ada tobat? Orang ini tanya setelah membunuh. Dan itu bagus. Orang tidak boleh putus asa seberapapun dia melakukan dosa, seberapa banyaknya dosa dia atau seberapa besar dosa dia. Allah Rabbnya Maha Pengampun. Dalam hadits qudsi, ketika hamba itu bertobat, minta ampun kepadanya, Allah katakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa walaupun juga bisa menghukum karena dosanya diampuni oleh Allah.
dengan tobat yang nasuh. Hadis atau athar juga mengajarkan kepada kita pentingnya atau manfaatnya kalau orang itu ada hubungan dengan ahlul ilm, orang yang berilmu, para ulama, karena Allah selamatkan dia melalui orang yang berilmu itu. Allah selamatkan sehingga amalan dia terbimbing dalam tobatnya. Ya serupa dengan itu, antum tahu kisah yang membunuh 100 orang itu kan terselamatkan karena tanya seorang alim setelah bunuh 100, nggak ada tertutup bagimu, pintu tobat terbuka, pindahlah kamu ke desa sana. Pindah dia, tengah jalan mati, turun malaikat rahmat juga malaikat azab, rebutan ngambil orang ini. Ya malaikat rahmat ya mau ngambil orang ini untuk ke jannah, keampunan Allah. Ya malaikat azab ya mau bawa orang ini ke azab karena dia belum sempat, perjalanan mati, sementara dia sudah bunuh 100 orang. Berselisih sampai Allah turunkan malaikat ketiga sebagai hakim menyelesaikan perselisihan dua malaikat ini tadi. Begini kata malaikat yang ketiga, kita ukur saja, kalau dia lebih dekat jasadnya ke desa dia atau negeri dia yang dia bunuh 100 orang itu, malaikat azab yang bawa. Tapi kalau dia lebih dekat ke desa sana yang disarankan oleh alim tadi, yang mau tobat di situ, maka malaikat rahmat yang bawa. Setuju, diukur. Subhanallah, jasadnya pas di tengah-tengah antara negeri yang dia tinggal dengan negeri yang disarankan alim tadi, pindah kamu ke negeri sana. Setelah diukur, ternyata dia lebih dekat, sedikit lebih dekat ke desa yang dia mau tuju. Di riwayat disebutkan karena dia menarik lehernya, memanjangkan lehernya. Jadi orang ini tampaknya setelah jatuh, nazak mungkin mau mati, jatuh begini. Dia tahu misalnya arah desa yang dia tuju ke sana, menunjukkan dia serius dan sungguh-sungguh ingin ke sana dalam keadaan dia mau mati sudah, sakaratul maut, dalam keadaan berbaring begitu. Ini lehernya ini memanjang ke arah sana, mau ke sana begitu. Dan posisi itu dia mati, sehingga kondisi tubuhnya lebih dekat ke sana sedikit. Selamat dia, malaikat rahmat yang ambil. Lihat ilmu menyelamatkan orang ini dari jawaban bimbingan si alim itu tadi, hanya karena sedikit bahkan terselamatkan dia. Di dalam athar
Ketika orang ini menjawab, ya nggak ada, ibuku sudah mati. Ya sudah, kata Ibnu Abbas, kamu banyak-banyak tobat kepada Allah, beramal soleh, dekatkan dirimu kepada Allah. Maka itu sifat ahlul ilm, sifat orang yang berilmu, tidak membuat orang putus asa. Walaupun dia sudah melakukan segala apa yang dia telah pernah lakukan, tidak dibuat pesimis, tidak dibuat qunut min rahmatillah, putus asa dan nggak mungkin aku diampuni Allah, dosaku terlalu besar, terlalu banyak. Orang alim nggak akan bilang begitu, dosamu terlalu banyak, keterlaluan kamu besar, itu maksiat yang kamu lakukan, kayaknya nggak mungkin orang kayak kamu diampuni Allah. Orang alim nggak, bukan begitu jawabannya. Itu jawaban hawa nafsu, jawaban perasaan, gitu. Bukan jawaban ilmu. Lihat Ibnu Abbas, ini pelajaran penting. Ibnu Abbas tidak begini, misalnya ibumu masih hidup, misalnya kok dijawab hidup kan jelas jawabannya, sudah kamu banyak bakti sama dia, kebaikanmu, bakti pada ibu akan menghapus dosamu. Tapi ketika dijawab mati, nggak ada, ibuku sudah nggak ada. Nggak kemudian Ibnu Abbas mengatakan misalnya, wah parah kamu, sudah nggak, sulit kamu untuk tobat, ibumu sudah nggak ada, nggak mungkin terampuni dosamu misalnya. Nggak gitu Ibnu Abbas, masih memberi peluang. Sudah kamu banyak-banyak tobat sama Allah, dekatkan dirimu, banyak ketaatan ibadahmu. Ya begitulah, kasih orang itu angin segar, kasih dia, bikin dia optimis, dia mau baik, dia mau berubah, mau bertobat kepada Allah. Nah, di dalam jawaban Ibnu Abbas, ya, ma'ruf itu yang Rasul sebutkan juga dalam sunnah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Ini saya itu yang akan menghapusnya. Kalau kamu segera mengikuti kejelekan itu dengan amal soleh, akan terhapus, terampuni dosa yang pernah kamu lakukan. Itu tersebutkan dalam banyak hadis, anjuran untuk orang banyak-banyak segera, banyak-banyak melakukan amal khair, amal saleh. Ya, setelah dia terjatuh dalam kejelekan, dalam ini maksiat atau dosa, makanya di antara lain kita sebutkan beberapa hadis yang membawa makna itu. Dari Abdullah bin Mas'ud, seseorang ya, dia melakukan maksiat dengan perempuan. Di riwayat disebutkannya dia
dia ciuman dengan perempuan itu. Maka dia menyesal, merasa dosa, datang ke Rasulullah SAW. Ya dia ngaku, ya Rasulullah, inni alajtu imra'ah fi aqsal Madinah, asabtu minha dunaan amassaha. Ya Rasulullah, aku dosa, aku melakukan maksiat di pinggir kota Madinah sana dengan perempuan. Ya aku lakukan ini itu, bas cuman nggak sampai timba masuk ke dalam sumur, nggak sampai berzina setingkat itu. Ya mungkin pegangan ciuman ini itu. Faqdi fiyya ma syi'it, maka aku datang ini kepadamu, hukum aku ya Rasulullah, hukum aku semaumu, sudah seperti apa. Mendengar itu Umar radhiyallahu an ada di majelis. Laqad satarakallah law satarta nafsak. Ya akhi, kata Umar, Allah sudah tutup aibmu. Tutupi aibmu, ngapain kamu cerita, kata Umar. Ngapain kamu buka-buka, gak baik. Tapi hasil itu yang terjadi, dia buka, dia sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya karena betul-betul dia ingin tobat, betul-betul dia menyesal gitu. Karena apa yang dia lakukan. Rasul diam, tidak menjawab. Lalu orang ini pergi. Gak lama kemudian dipanggil oleh Rasul SAW. Lalu Rasul bacakan padanya ayat, wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Tegakkan salat. Salatlah di pagi hari, di penghujung malam, akhir hari. Kebaikan itu menghapus kejelekan. Ini diperintahkan untuk banyak-banyak sholat, amal soleh. Maka di majelis ada satu orang berdiri begitu, mendengar itu. Tanya ke Rasulullah, ya Nabi Allah, hadzalahu khosoh. Ya Rasulullah, ini hanya untuk hanya untuk dia kasus ini, bahwa kebaikan amal soleh menghapus dosa. Apa hanya untuk dia? Maka Rasul jawab, bal linnasi kafah. Justru ini untuk semua umat. Kebaikan yang dia lakukan akan menghapuskan dosa. Hadits di Muslim, di sahihnya. Begitu pula dalam riwayat Abu Tawil, dia datang ke Rasulullah, tanya, ara'ait man amilat dzunub kullaha. Menurutmu bagaimana Rasulullah? Orang yang melakukan dosa semuanya, walam yatruk minha syai'an, enggak ada dosa yang dia tinggal, enggak ada maksiat yang dia enggak dia lakukan, enggak ada, semua pernah dia lakukan. Wa huwa fi dzalik lam yatruk haja wala daja illa ataha. Fa hal lidzalika min taubah? Apa ada taubat bagi dia? Apa diterima taubatnya oleh Allah? Qala hal aslamt? Rasul tanya, bukankah kamu Islam? Qala ama ana fa asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya dia jawab, oh aku syahadat ya Rasulullah, aku muslim. Qala taf'alul khairat wa tatrukus sayyiat. Kalau gitu perbanyak olehmu, lakukan amalan-amalan khair, amal baik, tinggalkan jauhi amal jelek, maksiat. Fayaj'aluhunna Allahu lak khairat kullihinna atau kullahunna.
Kalau itu yang kamu lakukan, Allah akan jadikan semuanya menjadi baik bagi kamu dalam catatan kebaikanmu. Ini tobat bagi kamu. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, ghadarati wa fajarati, lalu bagaimana dengan kefujuran-kefujuranku? Oh, dia sebutkan gak ada yang dia tinggal, gak ada dosa yang gak dia lakukan. Kefajiran-kefajiranku bagaimana? Terlalu banyak yang aku perbuat. Qala Allahu Akbar. Rasul jawab, Allah jauh lebih besar, lebih banyak ampunannya, rahmatnya. Qala fama yazal yukabbir hatta tawara. Maka orang ini pergi senang dan puas dengan jawaban Rasulullah SAW sambil dia bertakbir, sampai dia hilang sudah gak kelihatan. Mulai dari dia tinggalkan Rasul, dia takbir karena Rasul bertakbir, Allahu Akbar, Allah lebih besar dari dosamu semua. Ampunan Allah lebih besar, lebih banyak. Sehingga dia berpaling mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai hilang gitu. Maka seperti yang hadir di Tabrani, Bazzar, semakna bahwa kebaikan ya menghapus dosa, dan itu yang Rasul ajarkan kepada umatnya. Hadis Abu Musa ma'ruf, innallah yabsutu yadahu bil-lail liyatub musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asyams min maghribiha. Allah buka tangannya di malam hari supaya yang dosa selama pagi hari, sepanjang hari bisa tobat. Allah terima tobatnya di malam hari. Allah buka tangannya di pagi hari supaya yang semalaman melakukan dosa bertobat, Allah terima tobatnya. Begitu terus tiap hari sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, ya, ini kiamat. Wa ila Allah akan terima tobat hamba sebelum kiamat itu tiba. Enggak ada yang tertutup tobat baginya. Hadis semacam itu banyak sekali, dan itu wasiat juga yang Rasul berikan kepada Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu an, ya Rasulullah auzini, ya Allah kasih aku wasiat akan aku pegangi. Qala alaika bitaqwallah, Mu'ad, banyak-banyak kamu bertakwa kepada Allah, mastata'at, semampumu, wadhkurullah inda kulli hajar wa syajar, dan banyak-banyak kamu berzikir kepada Allah dimanapun kamu berada. Rasul katakan di bebatuan maupun di pepohonan, artinya dimanapun kamu berada. Wa ma amilta min su fa ahdits lahu taubah, dan kalau kamu melakukan kejelekan segera kamu tobat. Asir bisir wal alaniyah bil alaniyah. Kalau memang dosamu sembunyi-sembunyi, ya tobatlah sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Tapi kalau kesalahanmu terang-terangan kamu lakukan di depan orang, ya tobatlah terang-terangan, sehingga orang tahu kamu telah bertobat dari kesalahan tersebut. Al-muhim itu sisi yang karenanya Ibnu Abbas menyarankan orang ini
untuk bertobat, berbuat baik. Kalau saja ibunya ada ya untuk bakti kepada ibunya, karena itu amalan yang besar sekali. Diharapkan dengan itu menghapus, karena dosa dia nggak kecil, bunuh. Antum tahu ancaman Allah yang membunuh seorang mukmin, dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah, dan baginya azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Dosanya pembunuhan. Imam Zahabi rahimahullah dalam Kabair bahkan menyebutkan itu dosa yang kedua setelah syirik, membunuh. Ya walaupun dikritik oleh para ulama, karena yang ketiga nanti Zahabi sebutkan sihir. Ya ulama sebutkan sihir lebih parah, jauh lebih besar dari membunuh. Ya walaupun keduanya dosa yang sangat besar, na'udzubillah, tapi sihir orang bisa kufur dan musyrik karenanya. Ala kulli hal jelas menunjukkan itu dosa besar. Maka butuh amalan besar untuk menghapusnya. Ala kulli hal paling tidaknya orang banyak-banyak berbuat baik, beramal saleh agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.